memang terlalu banyak perubahan-perubahan yang tidak konsisten, tidak sesuai dengan Alkitab yang kita pegang. Oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Sangat bermanfaat sekali Uni. Teruskan, maju terus Uni. Siap. Iya, titipan buat Bapak ya, Pak. Maaf. Libatkan juga anak cucu kita, biar kalau kita sudah nggak ada, Pak, mereka yang lanjutkan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ini yang bicara siapa ya? Kimnil ya? Iya, benar. Oke, selamat malam. Kak Kimnil perkenalkan dirinya, agamanya apa? Sebenarnya agama di KTP gitu ya? Iya. Oh, oke. Agama di KTP saya Islam, cuman saya nggak mengikuti ajarannya. Oke. Alasannya karena nggak mampu atau nggak mau? Malas aja sih. Maaf ya Kak. Ya nggak apa-apa, itu pilihan kok. Yang Iya. menghukum kan bukan saya. Ya. Berarti ada pertanyaan tentang Islam Kak Kimnil? Ya, saya mempertanyakan soal karena gini, karena ajaran Islam yang nggak masuk di akal gitu, jadi yang mana ajaran yang nggak masuk akal? Ya yang gini, yang bukan ajaran sih, mungkin itu kepercayaan kan, yang ajaran itu kan apa yang diajarkan Kak? Ya, oke, yang poligami itu. Poligami nggak masuk akal? Iya, kayak gimana nggak masuk akalnya? Iya, poligami itu kayaknya di otak saya itu nggak masuk akal, dan itu kan janjinya kalau... Ya, maksudnya kenapa nggak masuk akal tuh alasannya apa? Kalau di otak Anda nggak masuk akal, saya nggak bisa deteksi Anda otaknya sehat atau enggak gitu loh. Karena gini, wanita yang tidak mau dipoligami itu ada beberapa fase, ada beberapa asbab. Bisa jadi dia lihat lakinya tuh nggak berkualitas. Ya wajar, dia nggak mau dia dipoligami. Lakinya nggak berkualitas kok. Satu bini aja nggak cukup. Satu bini aja kurang jajannya, mau poligami. Saya aja bakal, jangankan jadi poligami, jadi bini aja saya nggak mau lagi seperti itu. Nah, atau bisa jadi karena memang Anda apa ya, maksudnya itu memang tidak mau berbagi aja gitu kan, gitu ya. Berarti kan itu subjektif masing-masing tuh. Karena tidak semua perempuan itu yang tidak mau berbagi. Kalau kita lihat ada perempuan yang mau berpoligami, ada. Contoh istrinya si Mat Peci itu mau poligami. Echa sama Oci itu. Iya. Banyak orang. Jadi yang tidak make sense itu apanya gitu? Yang tidak make sense apa? Kenapa dibenarkan gitu? Kemudian gini kan, kalau saya jawab dulu nih, teman-teman sebelumnya yang bentar, Ukti diam ya, sister diam, sister. Teman-teman yang di bawah tolong jaga typing ya. Dia mau jadi apapun itu urusan dia loh. Aku nggak mau ngetes dia Islam atau enggak loh. Aku nggak peduli dia mau asli. Bisa ya, enggak. Diam dulu. Enggak, saya lagi ngomong sama. Saya lagi nggak ngomong dengan Anda, biar saya ngomong sama netizen. Saya tidak mau mengikuti apa mau netizen. Mohon maaf, kalian tidak suka dengan saya, silahkan. Saya ingin meluruskan cara berpikirnya yang keliru. Kalau kalian tidak mau berkontribusi untuk membuat saya tenang diskusi di sini, membuat dia nanti bisa jadi tidak suka dengan typingan kalian, tolonglah. Jangan di sini lah. Ada tempat lain yang bisa kalian tonton, diskusi-diskusi yang bisa berantam-berantaman. Mohon maaf, dia mau jadi apa aja itu urusan dia loh. Dia yang akan mendapatkan hukumannya, bukan kita loh. Gak usah. Nanti biarkan saya, percayakan ke saya untuk mempertanyakan kepada dia di mana nggak masuk akalnya poligami. Tolong nggak usah komentar-komentar yang begitu ya. Oke, Kimnil, saya cuma minta satu alasan. Kenapa poligami itu nggak make sense? Karena saya bisa tunjukkan kepada Anda bahwa poligami itu make sense. Silakan dijawab. Itu aja dulu. Kalau nggak ada alasan berarti itu cuman Andanya aja. Make sense itu yang kayak gimana ya? Maksudnya masuk akal? Ya kan tadi bilang kan nggak masuk akal poligami katanya. Iya. Katanya nggak masuk akal poligami. Makanya apanya? Iya, ajarannya saya nggak terima sih kalau poligami. Coba, itu. Anda tahu nggak esensi poligami itu apa? Gimana? Kan katanya kan kalau kita ikhlas istri pertama itu kan kita dapat payung Siti Fatimah. Itu gunanya payung itu di surga apa sih Kak? Apa di surga? Dalilnya mana sih Mbak? Dalilnya dapat payung Siti Fatimah itu di mana sih Mbak? Dalilnya ya, nggak tahu kan itu. Iya kan itu saya dengar sih dari Mbak Ustaz belajar dulu. Wajar Mbak nggak mau nggak terima agama Islam, ternyata Mbak
tidak menerima Islam karena ketidaktahuan. Payung Siti Fatimah tuh yang mana? Tunjukin dalilnya. Saya aja baru dengar ini Payung Siti Fatimah nih. Iya, tapi banyak kok saya dengar-dengar Kak. Ya coba jelasin Kak supaya ini masuk akal loh. Nggak Dok. tahu Aku Mbak, kalau saya dengar- nggak tahu payungnya Siti Fatimah Mbak. Nggak bisa saya jelasin nih. Saya justru pengen tahu nih, tunjukin lah biar saya pelajari tuh payung Siti Fatimah yang mana tuh. Ya saya pun nggak tahu, makanya saya tanya. Ya udah kalau begitu Tanya Mbak langsung. Mbak meyakini sesuatu yang belum valid. Oh, Mbak gitu. ini tipikal orang nanti kalau ada yang bilang laki-laki ganteng saya Tuhan, Mbak bakal percaya itu Tuhan itu. Mbak nih tipikal-tipikalnya nih bahaya orang-orang kayak Mbak nih, orang yang tidak kritis dalam berpikir. Belum tahu itu benar atau enggak udah dipercaya, langsung aja menolak sesuatu yang belum ada. Sama kayak gini nih. Nih ini rasanya gimana? Nggak enak. Lu udah nyicip belum? Belum. Tapi lu bilang nggak enak, lucu. Nah, mohon maaf nih, saya nggak perlu marah sama Mbak. Tunggu bentar. Tipikal seperti Mbak ini, tipikal perempuan-perempuan yang akan mudah tertipu laki-laki nih. Kenapa? Saya adik polisi loh, abang polisi loh dek, pakai seragam abang, polisi, percaya, padahal polisi palsu nih. Kayak gini-gini nih Mbak, saya ngajarin perempuan-perempuan supaya jangan, mohon maaf nih, jangan mau ketipu gitu aja Mbak, kritis Mbak jadi orang. Ketika ada laki-laki yang bilang saya polisi, Mbak nggak cukup melihat pakaian seragamnya doang Mbak, nggak bisa. Di mana kau tugas? Di mana? Siapa nama atasan kau? Tunjuk nomor handphone kawanmu. Siapa grupmu? Mana sertifikat kepolisianmu? Gitu Mbak kalau perempuan Mbak. Hati-hati loh Mbak. Mbak ini tipikal orang yang dapat informasi tuh iya aja terus males. Ngeri loh Mbak ini loh. Maaf ini Mbak ya. Mohon maaf nih. Orang-orang seperti Mbak ini orang-orang yang mudah nanti disesatkan. Kayak gini nih. Mama Gufron datang sama Mbak. Kamu kalau pengen kaya cium bibir saya dulu. Nah, Anda mau tuh. Karena Anda lihat ada uang di samping Mama Gufron. Enggak tanya dulu duit dari mana. Benarkah duit asli atau enggak. Hati-hati Siapa Mbak Mama sayang. Gufron? Nggak kenal Mbak itu Mama Gufron tuh. Artis Enggak, Dek. TikTok dia terkenal. Adek, kayaknya dia pemikirannya seperti dulu saya berpikir begitu ya. Saya berpikir begitu. Tapi setelah saya pelajarin di Islam itu, laki-laki itu kita diwajibkan nyuci pakaian, masak buat istri. Ya mikirlah ribuan kali kita untuk poligami. Nggak lagian Mbak payung hitam. Gara-gara typingan netizen tuh pengen nyanyi dangdut gue payung hitam. Mbak payung Siti Fatimah cari dalilnya dong. Ya mana tahu nih Nggak nanti tahu, aku nih saya poligami juga dapat nggak payung saya. tahu, Kak. Satu Cuma payung sama Sayyidah dengar Fatimah siapa aja. yang nggak mau? Mau aku Mbak. Satu payung lagi sama Sayyidah Fatimah. Jangankan satu payung Mbak, aku dapat sendalnya Sayyidah Fatimah aja aku bangga banget pasti Mbak. Sendal artis aja aku mau, apalagi sendalnya anaknya Nabi Muhammad SAW Mbak. Gitu ya Mbak. Jadi belajarlah. Baca minimal ya baca gitu. Benar nggak yang dan lagi pula poligami itu nggak diwajibkan Mbak. Poligami itu bagi yang mampu dan bahkan kalau Anda perempuan mulia, Anda itu berkelas Mbak. Saya bangga loh dapat suami yang mampu mempoligami. Kenapa? Berarti suami saya berkelas, kuat fisiknya, banyak duitnya. Karena poligami itu harus mampu. Nggak mau. Ya kalau Mbak kan nggak mau, Mbak kan pengen buat Mbak Iya sendiri. sih, Kalau saya beda, Iya. kita beda kelas. Kalau bagi Iya. saya itu kebahagiaan bukan buat diri saya sendiri. Kalau ada laki-laki yang bisa membahagiakan saya, tentu saya ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Bukan berarti saya ini ODGJ enggak. Kenapa? Fase saya nanti ada menopause. Laki-laki itu ibarat wine, semakin lama semakin enak. Perempuan seperti susu, semakin lama semakin basi. Kita punya fase menopause. 45. Kopi bahasa siapa tuh? Diam. Ada bahasa kalian lah laki-laki. Aku bela kalian hari ini laki-laki, ya. Mentang-mentang dibelain om-om iPhone. Jadi artinya bukan berarti kita menganjurkan laki-laki berpoligami. Yang berpoligami itu yang mampu. Coba Mbak bayangin tuh laki Mbak dapat orang Afrika kaya raya, udahlah badannya gede. 10 kali semalam minta, Mbak cuman perempuan Asia, 2 kali udah tepar Mbak. Apa nggak meninggoy Mbak, pulang jenazah aja lagi. Makanya itulah solusi. Mbak kan nggak mau cerai tuh sama laki itu, kaya dia lagi. Ya udah dia boleh punya istri satu lagi. Gila loh. Punya Mbak ini Maaf, nggak, tapi kenapa nggak, nih, banyak aku yang lagi. bilang yang Apa? bilang Tunggu oten dulu, masih kita gitu. ilustrasi dulu. Enggak bukan oten Mbak, ini Islam udah. Iya. Ini ya Mbak, ini saya ilustrasikan Mbak ya. KTP Ini aja teman saya Om iPhone ini dia pernah tidur di jalanan, dia pernah tidur sama orang Afrika. Dia bilang nih orang Afrika tuh badannya kayak mana Mbak, kekuatannya Tapi gimana loh. suami saya Gokil. orang lokal, Kak. Ya makanya Orang untung Mbak dapat Indonesia istri orang juga. lokal. Kalau Mbak dapat orang Afrika dengan kekuatan tempur seperti kuda jantan, Mbak, waktu kita mandi ya ada orang Rusia, ada orang Rumania, Eropa. Itu Afrika masuk dengan kaki 3, Mbak. Kaki 3. Itu siapa yang tiba-tiba mau? Mbak tiba-tiba dia jatuh cinta sama orang Afrika kan?
Orang Afrikanya kaya raya, dia nggak mau bercerai itu karena udah jatuh cinta ya kan. Tapi dihantam 20 kali dalam semalam. Makanya disitulah solusi. Makanya nanti Anda minta tolong sama perempuan, tolonglah temani aku. Itu solusi. Jadi poligami itu seperti obat, Mbak. Kalau nggak sakit jangan minum. Ya, kalau nggak sakit jangan overdosis nanti. Ente tidak butuh poligami, poligami cari metong ente. Udahlah lemah, miskin, muka jelek pula, lutut goyang-goyang, mau poligami satu bini aja nggak bisa dibahagiakan. Jangan Mbak, poligami itu ada syarat, adil, mampu, gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Mohon Agama maaf nih ya, ketiga itu kita Islam. realistis. Iya dia Islam, udah dia nggak pakai poligami Gini, aja. saya jawab yang komen. Mbak sebentar Ya, Mbak ya. terima Sebentar. kasih, terima kasih banyak sebenarnya saya Mbak. suka banget dengar kakak ini ngomong. Mbak sebentar ya Mbak ya. Iya. Mbak saya pingin, sebenarnya poligami itu bukan memberatkan kaum perempuan sih kalau saya lihat, itu kaum laki-laki yang diberatkan. Kita Iyalah. sudah 2 istri, pulang nyuci pakaian, sudah kerjanya di bangunan, mikirlah kita. Masak lagi, mijitin Masak kaki istri lagi. lagi. Abang pijit kaki adik, datang yang satu lagi. Ya, Kaki kan? adik dulu bang, adik bang dulu adik. Makanya. Mampus kalian. Masuk neraka kita, mana mau lah. Iya, jadi nggak segampang itu poligami. Ya, poligami itu ada syaratnya. Kalau saya nih sebagai perempuan yang saya tuh nggak mau sama dengan perempuan-perempuan yang nggak berkualitas. Saya pengen menjadi perempuan berkualitas. Kalau saya dapat laki-laki, dia mampu poligami secara banyak hal. Contoh, keuangannya dia mampu menghidupi 2 perempuan. Berarti dia kaya. Siapa yang nggak mau punya laki kaya? Kekuatannya Mbak kayak kuda jantan Mbak. Siapa yang nggak mau punya laki kayak gitu? Tampan pula wajahnya Mbak, berisi berotot lagi Mbak badannya Mbak, punya relasi lagi Mbak. Siapa yang nggak mau poligami Mbak? Aku jangankan jadi istri pertama, jadi istri ketiga aku juga mau. Punya pila di mana-mana, nggak mungkin Mbak. Kalau cuma aku satu-satu istrinya Mbak, badannya kuat, sehat, makanannya makanan sehat. Pokoknya tiap malam aku tidur sama dia Pak. Mbak, aku nggak bisa menikmati harta dia, sama dia Minta aja aku 10 terus. Minta 10 kali semalam ya. Minta 10 kali lagi semalam. Apa nggak meninggoy, Mak? Aku juga pengen ke Hawaii. Lakiku kaya raya. Makanya nanti aku bisa telepon adek, temenin kakak ya. Temenin abang kita ya. Uni mau pergi ke Hawaii menikmati harta benda dia. Ya. Ini Mbak. Sayangnya kan ada laki-laki begitu ya? Ada. Mbaknya aja belum ketemu. Karena jangan-jangan Mbak belum pantas ketemu laki-laki begitu. Bisa jadi saya yang pantas ketemu laki-laki begitu. Karena suami istri itu ibarat kaca bercermin, Mbak. Iya. Allah itu memasangkan seseorang tuh sepadan, ibarat charger Mbak. Kalau nggak cocok nggak bisa masuk. Jadi kalau orang-orang seperti saya pengen berkualitas jadi perempuan, saya seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah itu berkualitas perempuan-perempuan ahli surga. Saya mau seperti mereka. Begitu. Gitu Mbak. Jadi kalau saya ini kalau ditanya mau nggak Uni Rifat di poligami? Laki-lakinya laki-laki yang betul-betul mampu, ganteng, perkasa, kaya raya. Jadi istri Nggak mau. kenapa? Maaf Mbak ya, aku kepikirannya bukan burung aja tiap hari Mbak. Aku juga pengen Ya. happy gitu loh. Ya. Kalau aku nggak mau kan itu aja. Enggak Mbak, maaf Pak. Enggak, kebahagiaan itu bisa bersosialita sama istrinya yang pertama, istrinya yang kedua. Ayo sayang, kita kemana kakak hari ini? Kita habiskan duit suami kita. Kita beli tas Hermes. Ya, kita kemana? Ke kafe mana kak hari ini kak? Oh ya kita ke situ. Oh ya hari ini kau layani suami kita bertiga ya. Kami berdua ingin menghabiskan duitnya. Enak banget jadi perempuan yang dapat laki kayak gini. Tapi ada nggak laki-laki kayak gitu? Tapi kalau Mbak bilang mau nggak Ripa dipoligami sama siapa? Si RK. Apa? Jangankan dipoligami jadi bininya aja aku nggak mau. Jangan jadi bini nggak jadi kakaknya aja aku nggak mau. Jangankan seluruh badanku, sebelah tanganku aja nggak mau dijadikan istri dia. Nggak mau aku. Satu istri aja dia nggak mampu menghidupi, apalagi 3 istri. Tergantung laki-lakinya, Mbak. Dan perempuan yang mau dipoligami itu bukan perempuan sembarangan, bukan perempuan kaleng-kaleng. Gitu. Ya, jadi Begitu, Mbak, Mbak. Ya, baik. Pemikiran- baik. Terima Mbak, kasih. pemikiran Mbak, Selamat malam. pemikiran Mbak itu Saya seperti turun pemikiran dulu ya. Mbak, Ya. Mas, bentar, Mas, Mbak. Bentar Mbak, Om iPhone mau ngomong dulu. Oh iya. Mbak, Ya. itu pemikiran Mbak itu sama seperti pemikiran saya, Mas, Muslim dari lahir ya. Oh. Pemikiran saya juga dari dulu begitu. Ternyata kalau saya pelajarin Islam sendiri, ternyata Allah betul-betul adil. Gitu. Mas, Adil lah. Nah aja lu mau poligami, jalan aja ngos-ngosan lu gitu kan.
Poligami Karena pula, satu bini ada aja nggak orang yang sanggup. punya kaki 3 loh, Mbak. Kaki 3 tuh demi Allah loh, sayang. Kaki 3 loh. Itu mati perempuan itu ya. Kaki 3 maksudnya apa? Udah nggak usah diperjelas Mbak, nggak. Itu Oke. urusan orang dewasa Mbak. Ya dong, Itu orang selamat dewasa. malam Kak, selamat malam ya. Iya, Sehat Mas. selalu. Dede. Aku masih polos banget ya, jangan dinodai. Aku benci dengan pikiranku. Ya halo, saya sendiri. Halo, saya sendiri. Halo nih, nanya boleh? Iya, boleh Pak. Ini saya turunin saya sendiri dulu. Ya Kan begitu. katanya boleh poligami, tapi harus adil. Saya kira Iya mungkin dong. adil kalau bisa kasih rumah, kasih duit, kasih makan. Tapi kalau Enggak. tidur nggak mungkin Bukan. adil ya. Enggak. Itu salah. Adil itu bukan berarti sama. Ini yang salah kaprah nih. Siapa bilang adil itu sama? Enggak. Apa yang Gini, maksud adil gini ya. apa itu? Adil itu artinya sesuai porsinya. Jadi begini, kalau laki-laki ini laki-laki yang layak poligami, memang dia adalah laki-laki yang mencintai istrinya. Karena implikasi kecintaannya kepada istrinya, penghormatannya kepada istrinya, pasti akan ada timbal balik dari si istri. Karena laki-laki itu, suami itu cerminan istri. Maka kalau perempuan ini yang dinikahinya adalah perempuan soleha, walaupun dia tidak mendapatkan apa yang sama dengan istri yang lainnya, dia tidak merasa terzolimi. Ya, ini tergantung kepada siapa pelakunya loh. Kalau sudah diberikan sama, kalau tersakiti tetap nggak adil itu. Contoh, dikasih 10 gram emas, istri pertama. Istri kedua diberi 10 gram emas. Tapi ternyata tetap ada sakit hati dari istri pertama kedua. Itu pun masih dikatakan tidak adil loh. Hati-hati loh. Ini orang salah kaprah loh. Hati-hati loh. Bahkan ada, istri pertama dikasih 10 juta, istri kedua dikasih 5 juta. Sesuai porsinya, istri pertama anaknya 1. Istri kedua belum punya anak. Sesuai porsinya. Maka tidak ada bisa saling membantah satu sama lain. Karena sudah sepakat dari awal. Oh iya, saya istri pertama. Saya punya anak 1. Saya 10 juta. 2 nyawa yang sedang ada bersama saya. Saya dan anak saya. Dia sendiri 5 juta. Kalau itu mampu istri pertama 10 juta. Istri kedua 5 juta. Dan semua sepakat dengan hal itu. Tidak ada yang berontak di dalam hatinya. Ataupun secara terang-terangan. Kecuali dibohongi ya. Pertama dia bilang iya nggak apa-apa. Tapi di hatinya berontak. Berarti dia munafik. Maka itu bisa dikatakan adil, Pak. Nah, masalah tidur nih. Pak, jangan pernah menjadi perempuan, Pak. Saya yang jadi perempuan, Pak. Saya yang tahu gimana rasanya jadi perempuan, Pak. Perempuan kalau sudah disibukkan dengan dunia pekerjaan dan kesibukan terhadap anaknya, mohon maaf. Seksual itu bukan menjadi prioritas, Pak. Perempuan yang cenderung cuma seksual aja, biasanya tuh dia tidak banyak bergerak fisiknya. Di kamar aja, tidur-tiduran aja mungkin. Nah, itu aja kepikiran. Iya. Bisa jadi tuh. Tapi kalau perempuan sudah sibuk sama dunia dan aktivitasnya, habis kalian laki-laki. Kalau perlu dia nggak apa-apa nggak disentuh selama sebulan itu. Tanya mama-mama di bawah itu. Jangan ngomong sama aku loh. Aku tidak mewakili mereka. Tapi aku mewakili diriku sendiri. Tapi konfirmasi sama mama-mama di bawah. Apalagi mereka kalau sibuk sama anaknya itu. Nggak peduli dia sama laki-laki. Mau minta-minta kalian. Jangan sentuh aku bang. Jangan sentuh adik. Jangan sentuh adik bang. Nah gitu dia. Salah lo kalian berpikir kalau masalah seksual itu adalah prioritas pertama laki perempuan loh. Salah loh. Iya kan, maksudnya berlaku adil kan. Seandainya saya punya istri muda, mungkin saya lebih sering tidur sama istri muda. Ya berarti Anda nggak adil, nggak usah poligami kalau kayak gitu. Anda nggak layak poligami nih. Ngapain Anda poligami? Anda ini akan menjolimi istri tua ini. Anda adalah orang yang banyak menyakiti perempuan kalau Anda menikah. Kenapa? Pasti Anda akan cenderung menikahi, tidur sama yang muda. Itu kenapa dalam Islam itu ada usul fikihnya. Pembagiannya tepat. Dibagi waktunya. Kalau hari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, itu istri yang pertama. Kami sampai itu istri kedua, 3 hari, misalnya 1 hari untuk bersama. Itu nggak boleh di ini loh. Makanya Rasulullah itu sangat ada dalilnya Rasulullah itu loh. Bagaimana beliau memperlakukan istrinya. Itu ada dalilnya. Karena diatur umat Islam itu. Kalau sudah diberikan jatah kepada istri pertama 3 hari. Yang itu sesuai kesepakatan. Kalau nggak mau kan bisa minta cerai perempuan. Saya nggak sanggup dengan kehidupan kita. Saya tidak bahagia di sini. Khulu. Daripada saya berdosa di sini tidak bersyukur kepada Allah. Khulu. Ini Islam itu nggak mengikat. Membuat orang menjadi terkatung-katung dalam masalah loh.
Justru poligami itu mengeluarkan orang dari masalah gitu. Gitu loh. Jadi hati-hati loh. Jangan menyangka kalau adil itu sama rata. Oh, yang istri pertama dihajar 10 kali semalam, berarti istri kedua juga dihajar 10 kali semalam. Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu konsepnya.